Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26, 27 dan 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Puji Tuhan, ayat kebenaran firman Allah yang telah kita baca pada pagi hari ini adalah peristiwa sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, yaitu mereka sedang melakukan makan roti dan minum anggur. Kalau kita bicara tentang roti dan air anggur, ini adalah simbol dengan apa yang akan dialami Yesus sendiri untuk menembus dosa-dosa umat manusia. Karena kenapa saudara? Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi puji Tuhan, kita punya pengharapan lewat kematian Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebentar lagi umat Kristiani akan merayakan Paskah. Tetapi apa makna Paskah itu dalam kehidupan kita? Dalam perjanjian lama, korban Paskah ketika Allah hendak membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir adalah domba yang tidak bercela dan domba yang tidak bercacat. Kalau kita juga bicara tentang domba yang tidak bercacat dan domba yang tidak bercela, sebenarnya ini merujuk kepada pribadi Yesus sendiri yang tidak bercela dan yang tidak bercacat. Nah, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, perayaan Paskah di dalam perjanjian lama adalah tanda pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita umat-umat dalam perjanjian baru, kita tidak lagi menggunakan darah binatang untuk menghapus dosa kita. Karena kenapa? Itu adalah hukum Taurat yang sama sekali tidak akan menyempurnakan ketika kita menggunakan darah binatang itu. Tetapi kita bersyukur di dalam perjanjian baru, korban Paskah kita adalah Yesus Kristus yang tidak bercacat dan yang tidak bercela. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29b berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus Kristus itu sendirilah domba Paskah kita di dalam perjanjian baru. Yesus memberikan dirinya sendiri untuk kita umat-umat yang berdosa, yang kita kenal sebagai Paskah, yaitu Paskah adalah hari di mana umat-umat Tuhan dibebaskan dari perbudakan dosa. Ada dua hal yang akan kita pelajari tentang Paskah. Yang pertama adalah Paskah mengingatkan kita tentang karya yang telah Yesus lakukan bagi kita orang-orang berdosa. Sebab kenapa saudara ini berkati oleh Tuhan? Sebab tanpa pengorbanan Yesus, tidak seorang pun yang akan hidup. Sebab firman Allah berkata dalam Roma 6 ayat 23 berkata, "Upah dosa ialah maut." Dan bagaimanakah manusia untuk bisa lepas dari kebinasaan maut? Tetapi kita punya pengharapan, Yesus Kristus telah menebus kita dari kebinasaan maut. Firman Allah berkata dalam Galatia 5 ayat 13 bagian B, hidup kita ini telah dimerdekakan dari dosa. Oleh dan sebab itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Karena ketika kita sudah mengenal jalan kebenaran, kita sudah kenal Yesus Kristus, dan kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama, berbuat dosa seenaknya, maka tidak ada lagi penembusan dosa bagi kita. Ingat kedatangan Yesus pada kali yang pertama, Dia menebus dosa kita. Tetapi kedatangan pada kali yang kedua, Dia datang untuk membawa orang-orang yang percaya sungguh, yang menerima Dia secara pribadi
dan mengakui Dia sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Itu adalah kedatangan yang kedua, membawa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Hal yang kedua yang kita pelajari tentang Paskah adalah kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39 berkata, "Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Apa yang kita tidak peroleh dari hukum Musa? Yaitu adalah ketika kita datang kepada Allah dengan membawa darah binatang, maka itu sama sekali tidak bisa membawa kesempurnaan di dalam hidup kita. Karena itu adalah hukum Taurat. Firman Allah berkata bahwa hukum Taurat tidak akan menyempurnakan setiap korban kita kepada Allah. Karena itu adalah hukum Taurat. Jadi dari dalam hal ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa mengenal bahwa Paskah bukan hanya sekedar seremonial, tetapi suatu karya yang sangat istimewa buat kita tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh dan sebab itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, masih ada kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan, percaya Yesus sebagai Juru Selamat, maka hidup kita akan memperoleh keselamatan yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Paskah. Kiranya berkat kemurahan Allah akan senantiasa melimpah atas kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, mengingatkan kami bagaimana Yesus sudah menebus dosa kami umat manusia. Tetapi kami bersyukur, kami yang dulunya tidak punya pengharapan, tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, itulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan akan senantiasa melimpah atas kehidupan kami semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.